Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pratama, mahasiswa semester 3A Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi Hukum Administrasi Negara pertemuan kelima dengan dosen pengampu Pak Dr. Dedi Mulyadi SHMH dan asistennya Pak Dr. Emrendi Ridayandi SHM. Norma hukum dapat dibedakan dari daya lakunya menjadi dua. Di antaranya yang pertama, norma hukum yang berlaku terus-menerus. Adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus-menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Contoh undang-undang. Contoh dalam undang-undang, agar seorang tidak merusak lingkungan di sekitarnya. Yang berlaku terus-menerus atau Dorhaftig. Yang kedua, norma hukum yang berlaku sekali-kali atau enmahlig. Adalah norma hukum yang berlaku hanya satu kali saja dan setelah itu selesai. Jadi sifatnya hanya menetapkan saja, sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Contoh, penetapan bagi seorang untuk membangun rumah atau izin IMB. Norma hukum juga dapat dibedakan menjadi 4. Di antaranya, norma hukum tunggal adalah suatu norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh norma hukum lainnya. Jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan atau dasolen tentang bagaimana seorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Contoh, hendaknya engkau berperi kemanusiaan dan seterusnya. Yang kedua, norma hukum berpasangan adalah norma hukum yang terdiri atas dua norma hukum, yaitu norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Yang ketiga, norma hukum primer adalah norma hukum yang berisi aturan atau patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di atas masyarakat. Norma hukum ini juga merupakan dasolen dan biasanya dirumuskan dengan contoh kalimat, hendaknya engkau tidak mencuri. Yang keempat, norma hukum sekunder adalah norma hukum yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer itu tidak dipenuhi atau tidak dipenuhi. Norma hukum sekunder ini memberikan pedoman bagi para penegak hukum untuk bertindak apabila suatu norma hukum primer itu tidak dipatuhi. Dan norma hukum sekunder ini mengandung sanksi bagi seorang yang tidak memenuhi suatu ketentuan dalam norma hukum primer. Dan biasanya dirumuskan dalam kalimat, hendaknya engkau yang mencuri dihukum. Selanjutnya ada peraturan perundang-undangan. Peraturan merupakan hukum in abstracto atau general norm. Sifatnya mengikat umum atau berlaku umum dan tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum atau general. Secara teoritis, istilah perundang-undangan legislation wet gaping mempunyai dua pengertian, yaitu perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau peraturan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Kedua, peraturan perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Menurut Hamid S. At-Tamimi, istilah perundang-undangan diartikan peraturan yang berkaitan dengan undang-undang maupun peraturan yang lebih rendah sebagai atribusi maupun delegasi undang-undang. Peraturan perundang-undangan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif. Yang kedua, peraturan perundang-undangan bersifat universal. Ia dapat diciptakan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Ia memiliki kekuatan untuk mengoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Pencantuman klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali. Dalam penjelasan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Sedangkan menurut pasal 1
ayat 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat umum atau argumen verbindend worship disebut juga istilah undang-undang dalam arti material atau within materialism, yaitu semua hukum tertulis dari pemerintah yang mengikat umum. Berdasarkan kualifikasi norma hukum di atas, peraturan perundang-undangan itu bersifat umum abstrak, dicirikan oleh unsur-unsur pertama waktu, tempat, orang, dan terakhir fakta hukum. Dalam negara kesejahteraan welfare state, tugas pemerintah diantaranya: yang pertama, melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh DPR; yang kedua, melaksanakan kepentingan umum atau kesejahteraan sosial; yang ketiga, turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas yang diperkenankan oleh hukum; yang keempat, membuat dan menggunakan peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan hukum administrasi negara terdapat istilah langkah mundur pembuat undang-undang. Maksudnya, sikap mundur ini diambil dalam upaya mengaplikasikan norma hukum administrasi negara yang bersifat umum abstrak terhadap peristiwa konkret dan individual. Kewenangan legislasi pemerintah atau administrasi negara ada dua macam, yaitu kewenangan legislasi yang mandiri, dalam arti hanya dibuat oleh pemerintah tanpa keterlibatan DPR, berwujud keputusan-keputusan atau Besluiten van Algemeen Strekking, yang merupakan atau tergolong peraturan perundang-undangan, seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan dan keputusan menteri, peraturan dan keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati, dan lain-lain. Termasuk keputusan yang bersifat umum yang dibuat oleh pemerintah adalah Algemeen Maatregels van Bestuur, yaitu peraturan yang dibuat pemerintah berdasarkan undang-undang dan dibuat secara mandiri. Yang kedua, kewenangan legislasi kolegial. Artinya dibuat bersama-sama pihak lain, DPR atau DPRD, secara formal disebut undang-undang dan peraturan daerah. Sekian DPU materi hukum administrasi negara pertemuan kelima ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.